Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah tergabung dengan Dr. Genia dari Klinik Flora. Dr. Genia ini merupakan spesialis gigi Tribuners, dan sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Dr. Genia, bahwasanya kita akan bahas tentang karang gigi. Apakah benar nih karang gigi ini bisa menyebabkan gigi copot, Tribuners? Mungkin langsung saja bisa Dokter Genia menyapa Tribuners di rumah. Halo Dokter Genia. Halo, Assalamualaikum Tribuners. Saya Dr. Oke. Genia dari Klinik Flora. Ya, dokter, hari ini kita Ya, bakalan memberitahu dan juga mengedukasi nih Tribuners di rumah tentang seputar dengan karang gigi nih dok. Mungkin dokter bisa iya. langsung menjelaskan di awal nih, pasti banyak banget mungkin yang belum paham dan belum ngerti tentang apa sih karang gigi itu dok gitu. Iya, karang gigi itu sebenarnya adalah sisa makanan ya. Sisa makanan yang bercampur dengan bakteri, kemudian dia bertahan lama di dalam mulut, Mm-mm. sehingganya karena ada mineral dia jadi mengeras. Nah, itulah yang kadang-kadang penampakannya itu jadi kayak giginya kuning, coklat, kotor gitu. Mm-mm. Ah, itulah karang gigi. Gitu. Jadi sisa Oh. makanan yang mengeras. Mm-mm. Jadi penyebabnya selain sisa makanan ada lagi nggak sih dok? Banyak penyebabnya ya. Mm-mm. Jadi kan dia bukan hanya karena sisa makanan, tapi Mm-mm. ada faktor-faktor di luar lagi yang mempengaruhi dia cepat mengeras gitu ya, termineralisasi tadi itu. Mm-mm. Contohnya nih, karena adanya konsumsi obat-obatan. Konsumsi Oh. obat-obatan itu kan ada beberapa obat-obatan itu yang bisa menyebabkan mulut kering. Karena dia Mm-mm. mulutnya kering, maka dia sisa makanan itu akan semakin lengket. Makanya akhirnya cepat terbentuk karang gigi. Itu tadi obat-obatan. Terus bad habitnya tadi rokok, minum minuman yang manis, makan Mm-mm. makanan yang manis, lengket kan ya. Terus ada yang tidak banyak diketahui orang-orang bahwa ada juga terapi kanker yang dari kepala dan leher itu juga mempengaruhi terbentuknya karang gigi. Selain itu juga ada lagi kebiasaan mengunyah. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau ngunyah itu oh pakai aja yang kanan gitu. Mm-mm. Terus yang kiri diabaikan. Akhirnya yang kiri justru akan banyak terbentuk karang gigi karena tidak digunakan. Seperti Oke, itu. gitu ya dok. Karena mungkin nggak aku sendiri aja, tapi tribuners di rumah juga tuh kebanyakan mungkin taunya karang gigi itu penyebab karena sisa-sisa makanan aja nih dok gitu. Tapi ternyata Iya, tribuners nggak hanya itu faktor penyebab dari karang gigi itu terbentuk, itu banyak banget. Contohnya seperti yang dokter iya, Genia bilang tadi, itu ada karena kita mengonsumsi obat-obatan yang menyebabkan mulut kita kering ya dok ya. Terus itu juga karena iya, kebiasaan kita mengunyah loh Tribuners. Nah ini yang mungkin hal baru yang kita nggak sadar nih dok, bahwasanya ini kita lakuin iya. sehari-hari. Oke, Iya, karena kalau kebanyakan seperti ini. Kadang-kadang masyarakat rasanya, oh kalau dipakai ngunyah maka giginya akan bersih. Yang dipakai ngunyah akan kotor, yang tidak dipakai akan bersih. Tapi hmm, itu justru sesuatu yang salah. oke. Gigi yang tidak digunakan untuk mengunyah malah justru akan menjadi tumpukan makanan dan pertumbuhan karang giginya akan semakin pesat. Karena fungsi dari self cleansingnya si gigi itu tidak berjalan. Oke, jadi sebenarnya cara mengunyah yang baik itu yang seperti apa sih dok? Pergunakan dua sisi. Kalau Oh. bilang, aduh dok, saya sebelah kanannya giginya ada yang berlubang, makanya saya Mm-mm. pakai yang kiri terus. Mm-mm. Maka yang kanan berlubang itu harus ditangani dulu biar tidak semakin panjang kan efeknya ya, Mm-mm. Iya. gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya kebiasaan aja dok, saya cuma kebiasaan aja dari dulu biasanya kanan nggak bisa kiri, maka harus pelan-pelan kita rubah demi kesehatan karena bukan hanya karang gigi yang tumbuh kalau kita mengunyah sebelah sisi, tapi Mm-mm. bisa juga nanti rahangnya tidak seimbang kanan dan kirinya berbeda. Oh, jadi ada Seperti itu. pergeseran rahang gitu ya dok ya? Iya, betul sekali Oh, Mbak Husna. ternyata memang hal-hal sekecil itu tuh kita nggak tahu ternyata bisa menyebabkan hal lain gitu ya dok ya. Iya, efek Oke. yang panjang ya. Gitu. Nah dok, selain itu karang gigi ini kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan apa sih dok? Iya, jadi banyak sekali ya yang disebabkan oleh karang gigi ya. Salah satu contohnya adalah giginya tampak kuning. Yang pasti kalau misalnya dari Mm-mm. performance ya, begitu senyum, ini giginya kuning, coklat-coklat, Mm-mm. itu apaan tuh gitu kan, mengganggu ya kan Iya. ya.
Nah, mengganggu performance kita yang pasti gitu ya, karena memang sih gigi ini, si karang gigi itu tidak serta-merta merubah gigi menjadi warna kuning. Tetapi dengan adanya karang gigi yang nempel di gigi, maka warnanya akan berubah seperti itu. Mm-mm. Terus kemudian juga karang gigi ini juga bisa menyebabkan giginya goyang ya. Oh, Jadi giginya goyang. Kenapa bisa giginya goyang? Ya itu jadi tadi karena bisa sampai karang. gigi goyang gitu, Dok? Iya, jadi giginya goyang. Jadi awalnya dia kan diam di situ, terus kemudian nanti gusinya bengkak. Kalau gusinya bengkak, si karang gigi ini yang simpel ini, kayaknya simpel aja ya si karang gigi ini. Tapi dengan bertumpuknya dia di situ, dia bisa mengikis tulang gitu. Karena Hmm. dia tulang itu adalah tulang penyangga gigi namanya periodontal. Jadi Mm-mm. banyak sekali yang bisa disebabkan oleh sekarang gigi ini. Radang gusi. Tadi Mm-mm. radang gusinya jadi gusinya merah-merah. Begitu kita pegang, begitu kita sikat gigi dia gampang berdarah. Terus kemudian periodontitis. Periodontitis adalah radang penyangga gigi. Kalau dia sudah radang penyangga gigi, maka nanti giginya akan goyah. Karena tulang yang menyangga gigi itu turun. Nah, setelah itu apalagi selain periodontitis, ada infeksi gigi atau abses namanya. Abses itu apa ya? Tadi infeksi gigi, dia masuk antara celah-celah gigi. Nah, yang paling kadang-kadang nggak disangka sama orang itu, ternyata karang gigi itu juga bisa memperbesar resiko terkena penyakit jantung dan stroke. Oke. Gitu. Kok bisa sih, Dok? Langsung bisa apa namanya? Menyambar ke stroke dan juga penyakit itu gitu, Dok? Jantung ya, gitu ya. Kayaknya Mm-mm. simpel ya dari mulut doang gitu ya. Iya. Nah itu, jadi gini, mulut itu kan pintu dari tubuh kita, pintu Iya. dari tubuh kita. Jadi sisa makanan yang kita diamkan itu kan akan difermentasi atau dimasak oleh bakteri. Nah, Mm-mm. semakin lama makanan itu ada di situ kan bakterinya semakin berkuasa nih ya. Bukan cuma berkuasa aja bikin istana dia di mulut ya kan. Nah, pada kondisi tertentu, bakteri yang terus berkembang ini akan sangat mungkin masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau Oke. sudah bakterinya masuk ke dalam pembuluh darah, maka bisa jadi terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Nah, kalau sudah terjadi sumbatan pada pembuluh darah, secara otomatis itu akan memicu stroke dan penyakit jantung. Seperti itu, Mbak Husnul. Oke. Nah, berarti ini perlu diperhatikan banget ya, Dok ya. Gimana sih, Dok, Boleh. Tribuners di rumah tuh bisa tahu dan kayak peringatan nih bahwasanya waktunya kamu untuk periksa nih karang gigi itu saat gigi kita dan karang gigi ini sudah apa tuh, Dok? Oke, jadi satu, pasti kan nampak ya kalau karang gigi itu ya warnanya dia kuningan. Kalau pada kondisi tertentu ada yang kecoklatan gitu ya. Jadi karang gigi sebenarnya ada dua jenis, subgingival dan supragingival. Apa sih ya bedanya? Kalau subgingival itu dia di dalam gusi, jadi di Mm-mm. bawah linger gusi. Warnanya cenderung hitam dan cenderung keras biasanya. Kalau yang supragingival itu di atas gusi. Nah, kalau yang di atas gusi itu biasanya warnanya kuning. Nah, dari penampakannya sudah jelas tuh, aduh kok gigi saya kotor ya, jelas berarti ada karang gigi. Terus indikator yang lain adalah bau mulut. Tentu dong bau Mm-mm. mulut ya, banyak sisa makanan yang terfermentasi itu pasti akan mempengaruhi bau mulut. Terus kemudian gusinya memerah, membengkak. Nah, gusi memerah membengkak itu ada kemungkinan ada infeksi atau peradangan gusi yang disebabkan karang gigi. Ketika sikat gigi, gusinya akan berdarah. Ketika makan kok bisa ada darah, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Mm-mm. Makanya sehat-sehat aja gitu. Sikat giginya pelan kok, tapi kok berdarah ya gitu. Perlu dilihat lagi apakah gusinya ada radang, lalu kemudian ditelisik lagi di gusi yang radang itu apakah ada karang gigi yang dibalik gusi. Nah, seperti itu. Oke. Ya, Jadi terus memang kemudian juga, mm, iya, Dok, lanjut, Dok. iya, terus kemudian juga dari gigi yang goyang tadi itu kok gigi saya goyang nggak ada sebab gitu. Mm-mm. Bisa. Nah, kalau udah gigi goyang udah deh harus deh. Makanya minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk dilihat karena giginya sudah perlu dibersihkan atau belum gitu. Oke, jadi memang normalnya dan harusnya apa namanya Tribuners periksa itu setiap 6 bulan sekali ya, Dok ya? Iya, diperiksa 6 bulan sekali, nanti dokter gigi akan meriksa apakah karang giginya sudah perlu dibersihkan atau belum. Jika sudah perlu dibersihkan, maka dibersihkan. Jika belum, biasanya 1 tahun. Kemudian Mm-mm. dibersihkan. Rata-rata sih 1 tahun wajib dibersihkan ya. Mm-mm. Tuh.
Nah dok, berarti itu tadi bisa menyebabkan gigi rapuh bahkan copot dok, karang gigi ini. Iya, iya Kok benar sekali. kok bisa sih dok? Maksudnya gitu, beda nggak sih dok? Maksudnya copotnya, sakitnya dengan kayak kita tuh sakit gigi karena giginya itu mau copot gitu loh dok. Apa Ah iya, ada jadi perbedaannya gitu? gini, jadi kok bisa giginya rapuh ya? Hmm, Karena kan karang gigi itu kan dia tadi bakteri dan tumpukan makanan. hmm, Bisa jadi di balik tumpukan makanan itu ada lubang yang tidak terlihat. Kok bisa tidak terlihat ya? Tadi kan ketutup sama karang gigi. Jadinya dia rapuh. Nih dok, saya nggak ada giginya berlubang tuh nggak ada. Kok tiba-tiba giginya ambrol gitu kan? hmm, Ya mungkin karena ketutup sama si karang giginya. Padahal sebenarnya gigi sudah berlubang. Jadi nggak ada gejala-gejala. Tiba-tiba jatuh gitu, pecah gitu giginya ya. Itu karena si karang giginya menutupi si gigi. Lalu kok giginya goyang? Ada nggak bedanya sama gigi goyang yang biasa? Biasanya kalau dari karang gigi, pasien itu cenderung tidak menyadari apa sebabnya giginya goyang. Dok, saya itu nggak ada, salah satu yang menyebabkan gigi goyang kan adalah penyakit gula ya, gitu. Dok, saya nggak ada penyakit apa-apa, tapi kok gigi saya goyang. Goyangnya itu dua tiga gigi di depan, tapi kok kayak goyang-goyang gitu. Begitu dilihat, oh ternyata karang giginya banyak. Karena karang giginya banyak, akhirnya tulang yang menyangga itu turun. Karena tulangnya turun, makanya giginya goyang. Kalau tidak ada infeksi lanjut seperti apes, memang biasanya tidak terasa sakitnya Mbak, tapi tiba-tiba goyang aja gitu. Nah itu dalam jangka waktu yang lama ya gitu. Jadi berarti itu karang gigi sudah dibiarkan cukup lama sehingganya dia turun, terus mengganggu hmm. tulang, akhirnya gitu. Dan bisa lepas loh giginya. Oke, kayak gitu ya dok ternyata. Nah dok, Iya. kalau ada nggak sih dok treatment khusus ataupun pola kita ini untuk bisa menghindari dan mencegah karang gigi ini dok? Ada dong ya. Yang pertama adalah sadar akan pentingnya kebersihan mulut. Biasakan sikat gigi 2 kali sehari, pagi Mm-mm. setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur ya, penting. Terus kemudian kan kita harus menjaga kebersihan mulut tadi itu ya. Setiap makan biasakan berkumur. Jadi artinya sisa-sisa makanan itu terbuang. Karena kan tadi karang gigi sumbernya adalah sisa makanan yang diam di dalam mulut ya. Berarti kalau mau menghindari dia, maka sisa makanannya harus dibersihkan. Sikat gigi, kumur-kumur pasca makan atau setelah makan. Terus kalau ada yang nyelip, biasakan menggunakan dental floss. Dental floss itu benang gigi. Jadi untuk kalau zaman dulu tuh pakainya tusuk gigi ya Mbak Husnul ya. Iya. Kalau sekarang kan jadi tusuk gigi itu tidak direkomendasikan karena dia mengiritasi gusi. Maka kita gunakan dental floss. Dental floss itu bisa digunakan untuk membersihkan celah-celah gigi yang tidak terjangkau di saat kita kumur-kumur. Lalu setelah itu pastinya rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali ya buat diperiksa. Oke. Lalu makan makanan yang sehat dan seimbang. Artinya vitamin C, itu tadi saya katakan kalau misalnya makan vitamin C, nanti kolagennya bagus, gosinya juga sehat. Nah itu kan bisa menghindari juga ya. Terus makan makanan yang berserat. Jadi kalau pola makan yang berserat itu kan sehat. Makanan yang berserat itu ketika dikunyah, dia juga memicu dari fungsi self cleansingnya si gigi atau pembersihan diri sendirinya si gigi. Jadi dia bisa mendorong sisa-sisa makanan itu untuk terbuang. Kemudian ada juga menghindari makan makanan yang manis, soda, dan yang pasti adalah jauhi rokok gitu. Jadi rokok ini memang bisa menjadi penyebabnya juga ya dok ya? Kenapa dok? Iya, Karena kan karena rokok rokok, tuh cuman asap doang yang kita hirup tuh dok. iya, rokok itu memang asap aja, tapi Heeh. kan dia panas. Dia Oke. panas. Terus zat-zat yang di dalam rokok itu juga sangat mempengaruhi warna dari karang gigi juga. Jadi dia bukan hanya menyebabkan karang gigi tapi juga stain. Nah, si biasanya nih ciri khas nih kalau perokok biasanya karang giginya itu keras-keras. Kenapa bisa keras-keras matang gitu kayaknya ya kena si panasnya itu. Iya lah gitu. Seperti itu Mbak Husnul. Terus dok, di mana aja sih dok biasanya sisi-sisi atau letak-letak karang gigi ini dok kalau untuk di bagian kata dokter tadi kan ada yang di bagian dalam dan juga ada yang di luar gigi ya dok ya. Tuh, di mana aja tuh dok Iya. biasanya?
Iya, itu tadi kan ada dua ya. Karang gigi itu ada dua letaknya biasanya di dalam gusi dan juga di atasnya gusi. Kalau yang di dalam gusi biasanya tidak nampak, tapi tahu-tahu pas lagi sikat gigi berdarah. Kalau di atas gusi atau supragingival itu yang kelihatan warnanya agak kekuningan. Kalau letak di giginya di mana aja bisa. Tergantung dari pola sikat giginya gitu. Kadang-kadang ada orang yang karena mengunyahnya sebelah itu satu gigi sampai atas penuh ketutup karang gigi itu bisa Hmm, gitu. Iya, tapi ada juga yang kadang-kadang giginya kelihatannya bersih. Dok, saya rajin sikat gigi. Kok iya. gusi saya berdarah? Kok gigi saya goyang? Begitu dulu, oh ternyata memang giginya atasnya bersih. Tapi yang di dalam gusinya banyak sekali karang gigi. Kenapa bisa begitu? Kok atasnya bersih, bawahnya banyak karang gigi? Biasanya karena pola sikat giginya yang kurang benar ya. Mm-mm. Entah itu karena terlalu kuat tekanannya atau karena sikat giginya yang terlalu keras. Dan yang pasti adalah cara sikat giginya yang salah. Jadi sebenarnya sikat gigi itu harus satu sisi Mbak Husnul. Jadi Mm-mm. kalau misalnya satu arah, sorry, satu arah. Jadi kalau misalnya kita sikat gigi dua arah, itu akhirnya sisa makanannya itu bukan terbuang, tapi malah justru masuk ke dalam sulcus gingiva atau langsung masuk ke dalam gusi gitu. Jadi memang pemilihan dan pola cara kita menggosok gigi itu juga menentukan ya dok ya. Iya, pasti tentu. Benar Nah sekali dok, itu Mbak Husna. Jadi, kalau untuk rekomendasi dokter pemilihan sikat gigi yang baik untuk bisa menjangkau nih dok sisa-sisa makanan itu yang seperti apa sih dok yang dibutuhkan mulut manusia ini maksudnya gitu? oh iya, ini kalau sikat gigi sebenarnya kalau spesifikasi khusus sih tidak ada. Tapi biasakan memilih sikat gigi yang ujungnya itu rata. Kenapa harus rata? Karena kita harus memberikan tekanan yang sama dari ujung sampai ke ujung. Karena kadang-kadang kalau sekarang ini sikat gigi itu bentuknya udah macam-macam ya bos lo. Ada yang gerigi, ada yang ujungnya lancip seperti itu ya. Nah itu kadang-kadang tekanannya tidak rata. Nah terus kemudian setelah itu, nah bulu sikatnya pilih yang halus. Kadang-kadang kan kita ini maunya supaya bersih banget kita pilih deh yang hard gitu kan. Terus yang bulunya keras gitu kan biar bersih gitu kan. Sebenarnya justru itu salah. Justru kalau misalnya bulunya terlalu tebal, terlalu keras, maka dia hanya akan melukai gusi. Kemudian dia bukannya membersihkan gigi, tapi malah justru mendorong sisa makanan masuk ke dalam seperti itu. Itu Mbak Husnu, kurang lebihnya. Oke. Nah dok, kalau untuk usia nih dok ya, Mm-mm. kira-kira usia dari berapa sih karang gigi ini bisa menyerang gigi kita gitu dok? Oh iya, biasanya setelah 2 tahun ke atas ya. Karena kan anak-anak 2 tahun itu biasanya sudah memakan makanan rumah. Jadi Oke, sudah iya. mengenal banyak jenis makanan. Sisa-sisa makanan, makanan manis-manis sudah mulai kenal permen tuh kadang-kadang ya kayak gitu. Jadi kalau sudah 2 tahun ke atas sudah sangat mungkin untuk ada tumbuh karang. Oke. Nah dok, kalau misalkan beda nggak sih karang gigi kita dengan anak kecil? Kan ada sih dok anak kecil tapi giginya itu udah item-item gitu dok, udah kuning-kuning itu kropos. Nah itu karang gigi juga atau beda dok gitu? Apa memang itu proses untuk mereka pertumbuhan gigi baru gitu? Oke, ngelihat anak kecil giginya gupis semua di depan gitu ya Mbak Husnul, Iya, hilang. itu saya juga agak Tahu-tahu pas heran tuh dilihat dok. hitam semua gitu ya. Beda ya, itu sebenarnya kalau kayak gitu namanya rampan karies atau gigi berlubang rampan. Itu biasanya memang terjadi pada anak-anak karena masa periode menyusu. Nah, itu gigi karies karena susu atau gigi berlubang karena susu. Kalau yang di depan gupis-gupis itu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga di celah-celah di antara si gigi yang berlubang itu ada karang giginya juga, bisa sangat mungkin seperti itu. Gitu. Tapi yang Oke. biasa kita lihat itu biasanya rampan karies, Mbak. Iya, iya, Gitu. iya, oke. Jadi memang bisa tidak menutup kemungkinan, tapi jarang ya maksudnya dok yang terjadi dengan anak-anak umur 2 sampai 5 tahun gitu. Tetap banyak sih, tetap Tetap banyak. ada juga dok. Banyak, banyak, iya banyak, tetap banyak. Makanya penting sekali edukasi, tapi kalau sekarang itu orang tua milenial ya sudah cenderung lebih melek.
Mm-mm. terhadap kebersihan mulut dari anak-anak kecil-kecil. Kalau zaman dulu kayaknya anak-anak tuh nggak bakalan ke dokter gigi kalau nggak 7 tahun buat cabut gigi gitu ya. Mm-mm. Kalau sekarang anak-anak tuh umur 1 tahun aja sudah mulai dibawa klinik karena orang tuanya sudah menyadari, dok, anak saya giginya tumbuhnya kok begini ya, dok ini perlu diiniin nggak ya, dok ini perlu ditambal nggak ya, dok, dok ini perlu dikasih vitamin nggak ya gitu. Jadi orang tua zaman sekarang Mm-mm. itu cenderung lebih aware terhadap Mm-mm. kesehatan gigi karena sudah mulai tahu juga ya masyarakat ya bahwa gigi itu semakin lama diabaikan, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin ribet perawatannya, seperti itu ya. Benar. Jadi Jadi kalau orang tua, iya orang tua sekarang itu preventifnya sudah bagus, seperti itu. jadi lebih baik merawat dari sekarang ya dok ya, daripada udah Iya, pada gede-gede perawatannya makin gede iya. juga gitu ya. Sedini mungkin ya, sedini Heeh. mungkin. Oke. Iya. Nah dok, ada nggak sih dok apa namanya treatment untuk karang gigi ini, dan cara treatmentnya itu seperti apa sih dok gitu untuk bisa menghilangkan karang gigi ini? Oke, kalau sudah berbentuk seperti karang, sebenarnya satu-satunya cara adalah menghilangkan karang gigi dengan scaling ya Mbak ya. Scaling itu adalah proses pembersihan karang gigi. Biasanya yang melakukan itu, tindakan itu adalah dokter. Karena kalau kayak seperti sekarang tuh ada iklan-iklan kumur-kumur karang giginya bisa hilang, bisa lepas. Bener. Tidak serta-merta seperti itu, tidak Tidak semudah seinstan itu itu ya dok sayang. ya. Iya, jadi karang gigi itu kan dia seperti batu. Itu kenapa namanya karang? Memang karena dia seperti batu. Maka kita perlu tindakan di situ. Tindakan itu bisa berupa scaling atau pembersihan karang gigi secara manual. Jadi kita cuma pakai alat itu ditarik sampai dia lepas seperti itu. Atau dengan USS scaling atau ultrasonic scaler. Jadi pembersihan karang gigi menggunakan getaran tingkat tinggi. Itulah yang sekarang banyak beredar ya. Mayoritas dokter gigi sekarang pakainya USS ya, jarang yang pakai manual ya, kecuali kalau di pedalaman. Nah, kalau udah pakai USS itu, insya Allah nanti sampai karang gigi yang di dalam putih itu bisa dibersihkan secara total. Seperti itu. Oke, jadi memang treatmentnya juga sudah ada dan banyak ya dok ya zaman Iya, sekarang gitu. iya. Bahkan sekarang sudah mulai ada loh di beberapa tempat ya, yang ada dental spa-nya. Dental spa itu untuk pembersihan karang gigi, tapi dia lebih menyeluruh ke seluruh dari gusinya, semuanya itu di treatment dari dental spa itu. Jadi ternyata tidak hanya ada body spa aja nih dok ya, sekarang ada dental spa Iya, juga ada ya. dental spa juga. Nanti Jadi sama itu saya. nah dok, menurut dokter apa sih dok yang menyebabkan nih masyarakat Indonesia atau masyarakat kita sendiri tuh untuk eh, malas memeriksakan gigi atau membersihkan karang gigi itu dok? Menurut dokter penyebabnya Iya, apa sih gitu? yang pasti kurangnya pengetahuan, ya, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran terhadap kebersihan mulut. Kurangnya kesadaran terhadap kebersihan mulut ini juga kan pasti ada sebabnya. Ya Ya. tadi itu kurangnya pengetahuan. Nggak ngerti tuh kalau ternyata sekarang gigi ini berefek panjang seperti itu. Kalau misalnya paham dan mengerti kan pasti akan berpikir, aduh daripada nanti kenapa-kenapa lebih baik dirawat dari awal seperti itu ya. Tapi memang masyarakat kita belum paham secara merata ya, mayoritas belum tahu bahwa karang gigi itu hal yang tampaknya simpel itu juga membuat dampak yang cukup berat dan banyak terhadap tubuh kita seperti itu. Contohnya yang paling simpel tadi yang jantung sama stroke itu kayaknya banyak yang nggak bakalan tahu tuh, oh ternyata karang gigi bisa menyebabkan hal yang sepanjang itu ya gitu. Atau ternyata karang gigi itu bisa bikin goyah ya giginya. Terus giginya copot. Terus kalau giginya goyah dan copot, akhirnya ompong. Karena giginya ompong, akhirnya kunyahnya jadi nggak sehat. Akhirnya kena lambung. Jadi itu kan efek yang panjang. Nah, masyarakat kita belum banyak yang mengerti tentang itu. Seperti itu. Makanya tidak merata ya. Jadi karena kurangnya pengetahuan, akhirnya kurang kesadaran. Kalau kita tahu kan kita sadar nih, akhirnya kita tahu kita mau ngapain. Tapi kalau tidak tahu, tidak sadar, maka ya akan membatasi diri aja. Akhirnya ya udah, saya ngerasa baik-baik aja gitu. Begitu tahu kondisinya sudah nggak bagus atau kondisinya sudah parah, ke dokter gigi kaget karena
di dokter gigi itu memang perawatan akan menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Semakin parah kondisinya, maka perawatannya akan semakin banyak. Semakin banyak tindakan, semakin banyak perawatan, maka biayanya akan semakin besar. Karena harus diakui, tindakan dokter gigi itu kan banyak menggunakan alat dan bahan dan obat ya, Mbak. Mm-mm. Gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat juga udah keburu jiper duluan kan. Iya, Aduh, mau ngerawat ke dokter gigi nanti keburu mahal gitu kan. mahal gitu ya Aduh, dok. iya, aduh mahal, aduh nanti diapa-apain gitu. Padahal sebenarnya semakin cepat ditangani masalahnya, maka biaya yang dikeluarkan juga akan semakin rendah karena tindakan yang dilakukan juga semakin sedikit. Seperti itu. Oke, oke dokter, bahasan kita tuh hari ini menarik banget loh dok tentang karang gigi ini, bahkan mungkin gak banyak juga Tribuners yang tahu dari rumah bahwa karang gigi ini bisa menyebabkan gigi kita itu copot gitu. Mungkin dokter Iya, bisa memberikan pesan terakhir dan juga apa namanya pesan-pesan untuk Tribuners di rumah untuk menjaga gigi dari karang gigi nih dok. ya, oke Tribuner. Biasakan selalu untuk menjaga kebersihan mulut. Ingatlah selalu bahwa kebersihan itu adalah kunci dari segala sesuatu. Jika kesulitan untuk membersihkan gigi, maka biasakanlah untuk berkumur-kumur pasca makan dan juga menggunakan dental floss. Hindari makanan-makanan yang manis, soda, dan juga makan makanan yang lengket. Hindari juga eh, kebiasaan buruk seperti rokok. Biasakan makan makanan yang sehat dan juga seimbang, karena itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan mulut, tapi juga secara keseluruhan tubuh kita. Jangan lupa olahraga juga supaya tetap sehat. Seperti itu. Jangan lupa periksakan gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi agar bisa lebih tahu bagaimana kondisi giginya. Ingat, semakin cepat ditangani, semakin sedikit perawatan, maka semakin rendah juga biaya yang perlu dikeluarkan. Ke dokter gigi itu menyenangkan dan juga membuat gigi sehat. Jadi, ayo rajin-rajin menjaga kesehatan gigi ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Genia dari Klinik Flora yang Iya, sudah hadir ya melalui Zoom meeting kita hari ini Tribunars, dan juga sudah menyampaikan edukasi tentang pentingnya untuk mencegah karang gigi ini, dan juga ternyata karang gigi ini bisa membuat gigi kita tuh copot tadi, bahkan Tribunars bisa menyebabkan stroke tadi ya dok ya. Wah, ya. ini menarik banget. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Tribun Iya, Lampung ya, sama-sama. webinar kesehatan hari ini. Terima kasih Dokter Genia yang sudah bergabung. Terima kasih juga Tribuners yang sudah menyaksikan Bincang Kesehatan. Bersama dengan saya Kusnala Syaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.